Tolong didengarkan dulu. Aku butuh 10 orang laki-laki yang gak muda untuk ngangkat ogoh-ogoh. Aku butuh 10 orang yang ngangkat ogoh-ogoh untuk paling depan. Teman-teman, aku butuh, baik itu laskar, jawara, dan siapapun yang merasa dirinya sebagai pasukan terdepan untuk mengangkat ogoh-ogoh ini. Apa kabar bosku? Bagi mereka yang punya nyali, maju. 10 orang silakan di depan. Bos, silakan bos. Ogoh-ogohnya menjadi terdepan. Rakyat bersatu, tolak pemilu curang. Tunggu. Ayo pelan-pelan. Lengser. Oke, paling depan. Biarkan paling depan. Kepada seluruh peserta beri jalan dulu. Paling depan. Ya. Kepada mas aksi yang di belakang, harap maju ke depan mobil komando. Jangan. Depan aja. Teman-teman berapi. Rapikan dulu ya, dirapikan. Benar dirapikan. Satu lagi, ikuti kendaraan roda 2 baru mobil. Rapikan paling. Setelah benar, poster. Maju lagi ke depan. Maju, benar, maju. Ogoh-ogoh banner besar paling depan. Banner besar paling depan. Benar, besar paling depan sudah. Ibu, bisa di... Kita tunjukkan perlawanan rakyat. Lengserkan Jokowi harus terpampang di depan. Seluruhnya kepada peserta mutasi, silakan diisi di depan mobil komando karena kita mau berangkat. Maju ya, maju. Kepada pimpinan tolong dikawal. Itu apa-apanya tuh. Apa-apanya tahan dulu. Apa-apa tahan dulu. Apa-apa tahan, benar maju. Benar maju, apa-apa tahan. Yang lainnya tahan dulu, peserta lainnya tahan dulu, biarkan ogoh-ogoh di depan. Kita mau rapikan dulu barisannya. Kita benar maju. Stop. Tutup jalan. Oke semua, benar, tutup jalan. Ayo, maju. Benar kedua maju, bentangin yang ini biar tulisannya dibaca. Ida, kau di samping kamu. Ya, awas. Bang, mundur bang. Stop. Bentangin. Ya, oke. Oke, maju. Jalan. Kamu jalan.
yang datang akan di dari Indonesia, tapi lagi diatur servernya bentar. Snack aja snack. Nah. masih melawan dan melakukan penolakan terhadap pemilu curang yang dilaksanakan oleh rezim Jokowi yang biadab. Jokowi sudah layak ditumbangkan. Jokowi sudah layak dilengsarkan karena Jokowi lah sesungguhnya dia kerusakan negeri ini. Jokowi lah sesungguhnya dia racun demokrasi kita. Karena Jokowi lah sang perusak bangsa Indonesia. Maka dari itu saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, mari kobarkan perlawanan rakyat Indonesia. Salam. Dari mulai hari ini hingga hari-hari esok, rakyat akan terus berlipat-lipat ganda untuk dalam satu tujuan bersama, yaitu hanya tumbangkan Jokowi. Jokowi lah yang harus ditumbangkan. Percuma diadakan pemilu. Percuma diadakan pemilu jika pemilu itu sudah curang jauh sebelum pemilu itu dimulai. Maka dari itu, inilah jawaban kami. Inilah jawaban rakyat Indonesia kalau kami masih melawan. Hari ini kami masih dibuang. Besok, lusa dan seterusnya, gelombang-gelombang perlawanan itu akan semakin masif. Karena perlawanan yang dilakukan rakyat tidak terhenti sebelum Jokowi ditumbangkan. Perlawanan itu hanya pada satu tujuan, yaitu tumbangkan Jokowi dalam tempo yang setidak-tidaknya. Dalam satu tuntutan yang sama, yaitu tumbangkan Jokowi. Karena hanya itulah solusi bagi bangsa ini. Hanya tumbangkan Jokowi lah untuk kembali melakukan demokrasi. Teman-teman yang di depan maju, teman-teman yang di depan maju, jangan berhenti kalau tidak sesuai dengan artinya ini adalah pertarungan antara Bapak Joko Widodo bersama rakyat. Pertarungan antara Jokowi dan rakyat. Kenapa? Karena Bapak Jokowi yang sudah berhasil membuat kebrutalan saat ini yang menjadi cawe-cawe pemilu ini berantakan. Oleh karena itu,
ke jalan. Saatnya penuhi jalanan dalam satu tuntutan yang sama, yaitu tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan-kawan! Masih semangat, saudara-saudara. Masih tetap berjuang. Masih tetap ingin melawan. Masih tetap ingin melakukan perubahan di Republik ini. Saudara-saudara, dua periode 10 tahun pemerintahan Jokowi menghancurkan tata kelola negara. Begitu terpuruknya saya menginginkan rakyat kedaulatan. Hari ini kita melihat rakyat menjadi korban. Padahal Sebentar ya. Tahan di belakang. termasuk beras untuk kepentingan sesaat dan kelompoknya, untuk kepentingan pribadinya, untuk perasaannya. Mereka rela merampok rakyat dan rakyat ini harus menderita. Masalahnya nggak ada. Dua periode upaya Mundur Jokowi. lewat bangsa kita sendiri. Pemerintahannya seperti kolonialisme yang menjajah rakyatnya sendiri. Hari ini kita akan buktikan bahwa rakyat tidak diam. Rakyat masih punya kedaulatan. Rakyat masih bisa melawan. Kita akan melihat bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia diperjuangkan, direbut dari tangan kolonialisme dan imperialisme dengan cara para suhada, dengan cara para pahlawan, para habaib dan ulama. Hari ini kita akan tempur KPU, kita akan hubungi sampai rezim ini tumbang. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita akan menghilang. Saudara-saudara kita rakyat semuanya akan datang bersama kita untuk kembali kemerdekaan kembali atas rezim Jokowi. Saudara-saudara, kita maju terus. Kita akan bergerak terus kepada KPU. Kita siap. Jangan mundur. Kita akan hadapi rezim laksana merdeka. Saudara-saudara, tolong diatur untuk tidak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tahan dulu di lampu merah ya. Masa Allah. Kita tahan dulu biar masa di depan mengatur posisinya. Nah, Hokam berhenti sebentar. Masa yang di depan sana bergeser ke sebelah utara ya. Hokam yang di sini akan masuk tolong. Orang yang di depan masa bergeser ke sebelah kanan atau ke arah utara. Mobil depan lurus ya. Mobil yang lebih dekat dengan KPU. Masa sebagian geser ke sebelah utara.
di sebelah utara ini sebelah bapak yang kedua ya. Gimana ya? Bang Dul, mungkin ibu mengisi yang sebelah sana ya. Mundur mundur. Nih ya kawan-kawan, inilah anjingnya KPU. Tahu anjingnya KPU? Rakyat mau datang, nengok dia dikasih tembok. Kan babi kayak gini kan? Babi nggak kayak gini? Kalau kita bawa uang, anjing-anjing di dalam, buka nih nggak ada tembok-tembok. Udah ada tembok. Inilah babi itu mereka tengok. Rakyat dihalangi datang. KPU milik siapa? Milik Jokowi. KPU milik Jokowi. Bukan kan? Bukan kan? Bukan kan? KPU milik rakyat kan? Hari ini pemilik KPU datang, tapi anjingnya KPU, babinya KPU, binatangnya KPU malah menghalangi rakyat yang datang dengan tembok. Kan biadab kayak gini kan? Biadab nggak? Biadab nggak? Biadab nggak? Sebentar lagi kita jebol nih. Sebentar lagi kita jebol ini, sepakat? Tapi sabar dulu. Sabar dulu kawan-kawan. Sabar dulu, kita belum panas. Kita belum panas. Tolong bang, data-data yang mau naik motor. Baik, saudara-saudara, kami sejatinya sudah menyusun acara jatuh rakyat maupun pemerintah. Hari ini saya sangat kecewa bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami, tapi ditutup. Layaknya KPU itu adalah rejim penjajah kolonial. Kami datang kemari dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. 4 tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya kenapa kita mengajukan 4 tuntutan tersebut. Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang lalu sampai hari ini masih terdapat, masih ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran, dan memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu pilpres. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak percaya kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil pilpres, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberesan tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik
sedang ada nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin kami pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim ini menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan militer kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan. Demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk meneriakkan merdeka. Sebelum itu, yang kepalanya Sepalus, dia sudah turun, baru kita merdeka. Dan pada saat ini saya ingin mengajak KPU, kesadaran KPU. Saat ini kita berada pada abad informatika. Di abad informatika ini tidak ada satupun kebohongan, tidak ada satupun kecurangan yang tidak sampai kepada rakyat kita. Kalau toh besok dia umumkan, kalau tahu curang, jangan khawatir. Kami mempunyai yang betul. Dan kita lihat hasil pemilu kita di luar. Itu yang betul. Karena orang luar tidak mau bermain kotor seperti ini. Kita lihat ada 9 kepala negara, ada Amerika, ada Malaysia dan lain. Semua tidak ada yang memenangkan 02, tidak ada. Karena apa? Karena orang luar sadar kalau mereka tidak akan memilih orang yang punya pelanggaran HAM, tidak akan memilih orang yang melanggar konstitusi kita. Ya. Jadi sangat aneh kalau ada anak yang pasang popok sendiri belum bisa mau dijadikan wapres. Nah, jadi saya ingatkan kepada KPU, silakan Anda umumkan, tapi saya yakin kita akan memberikan yang terbaik karena ada di tangan kami. Tidak akan beda dengan penilaian di luar. Itu satu. Kedua, kemarin saya mendengar Pak Muldoko mengatakan sudah jangan ada people power.
kita ke arah hukum. Selamat ya. Kita negara hukum, harus teriakan kepada itu Jokowi, bukan kepada rakyat kita. People power bukan melanggar hukum. People power adalah kekuatan demokrasi yang disumbat tidak bisa keluar. Karenanya pertanyaan seperti itu, kalau supaya people power dihentikan, justru people power itu yang betul. Jadi apa yang disebutkan oleh Muldoko itu sampaikan kepada Jokowi, karena dialah pelanggar utama. Dan saya harapkan kawan-kawan mungkin terus kita lakukan ini. Kalau kita terus lakukan, dia tidak berani ke Jakarta. Ya, dia pengecut. Setiap ada kegiatan di sini, entah masuk gorong-gorong, entah masuk kemana itu, nggak berani di Jakarta. Pemimpin apa kalau nggak berani itu? Jadi kalau menurut saya tidak akan mengatakan itu diturunkan, tidak, digulingkan sekali lagi. Jadi jangan banyak basa-basi. Hari-hari berikut adalah hari-hari untuk kita kegiatan melawan dan menggulingkan Joko Widodo dan keluarganya. Memang ada peribahasa dari luar, vote populi, vote day. Tapi di negara ini bukan itu sudah. Itu sudah menjadi vote Jokowi, vote day. Itu yang kita lawan. Ingat 10 tahun yang lalu, apa dia itu? Salah juga kita memang. Kenapa kita angkat tukang pelintur itu menjadi sini? Ya. Jadi sekarang turunkan. Kita yang dulu naikkan, kita yang turunkan. Malu kita dengan luar negeri, dengan presiden yang seperti itu. Untuk kepada polisi yang menghambat-hambat kami, ingat, kalian juga dibayar oleh uang rakyat. Jangan sampai kalian meletuskan namanya. Mungkin bayar oligarki dia. Pengalaman saya tahun 98, saya ikut bergerak seperti ini. Prajurit saya hanya katakan dia, jangan ada letusan, jangan ada pukulan kepada rakyat, karena rakyat itu di situ ada anak kita, adik kita, saudara kita, mungkin semuanya. Jangan kita pukul. Memukul itu berarti diri kita sendiri. Menembak berarti nembak diri kita sendiri. Melempar gas air mata ya, itu juga kita sendiri. Oleh karenanya saya sampaikan kepada polisi, walaupun Anda belum bisa Anda tidak bisa juga membuat polisi itu presisi. Karena apa? Karena presiden kita juga tidak presisi. Ya, turunkan. Malu kita dengan bangsa lain punya presiden seperti itu. Malu, sangat malu. Ya. Kemudian saya juga beri tip kepada bapak-bapak polisi, jangan Anda semua yang akan melakukan people power ini musuh Anda. Keliru. Di situ saudaramu, di situ adikmu, di situ kakakmu, bahkan di situ anakmu. Bela dia kalau mau menjadi polisi yang baik. Ya. Ini saya sampaikan kepada kalian. Dan sebagai akhir daripada
ada satu hal dari PDIP mengatakan Kapolda yang akan mengungkapkan ketidakberesan dan siap jadi saksi. Justru yang saya pertanyakan adalah hanya satu polisi yang waras dari sekian ratus ribu. Berhentilah cari makan terus, berhentilah kamu berjuang untuk bangsamu. Jangan cuman kamu berjuang untuk perutmu saja. Ya. Kalau kalian ikut bersama kami, insya Allah ini akan kita ganti rezim ini. Tapi kalau kalian tidak bisa, saya yakinkan 34 tahun saya bersama dengan institusi saya, TNI, dan saya yakin saat kita bergerak seperti ini dan lebih dahsyat lagi, ABRI akan bersama kita. ABRI akan bersama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita masih sabar. Masih sabar. Orang sabar itu artinya teguh di dalam kebenaran, teguh di dalam kekuatan. Di bawah kita ini masih banyak puluhan tokoh dan beberapa jenderal. Kami mohon para tokoh dan jenderal yang akan segera kita jadwal masuk ke atas, mohon untuk berdiri atau di sebelah samping mopom. Saya lihat ada Bang Refli Harun, mohon bersama dengan tokoh-tokoh yang lain di sini. Ada Bapak Dr. Rizal Fadilah, mohon ibu-ibu, mama, ada saya lihat ada Bu Kurnia, ada Bu Nur Yati Akma, ada Mbak Ida. Untuk siap-siap kita bergantian dari mobil putih dan mobil hitam. Ya. Mungkin karena di sana lebih rendah, untuk ibu-ibu agak mudah naik. Baik, kami persilakan untuk selanjutnya. Mungkin Ibu Kurnia tadi saya sudah lihat, atau Bu Nurjati Akma dulu. Tidak, siap bersatu, siap robohkan tembok KPU, siap serbu ke dalam KPU, siap adili Ansari, siap adili Bawaslu, siap adili Jokowi. Takbir! Alhamdulillah, kita sebagai anak muda setengah bayar malu dengan tokoh-tokoh senior kita, betul? Pak Letjen Soeharto, Pak Maijen Sunarko, Pak jenderal-jenderal lainnya, mereka turun gunung. Mereka turun gunung, yang mereka cari bukan jabatan, betul? Yang mereka cari bukan pangkat, betul? Yang mereka cari adalah ridho Allah untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, betul? Maka dari itu, sambil kita mendengarkan orasi yang lain, kita bersolawat asgili, biar kita minta kepada Allah agar pemerintah yang zalim segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Setuju? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bizalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa
Siap bersatu, siap rapatkan ukhuwah, siap mengangkat perjuangan. Dalam berjuang tidak ada rasa pesimis, betul. Dalam berjuang tanamkan optimisme. Walaupun lawan kita itu tentara, walaupun lawan itu polisi, walaupun lawan kita adalah senjata, demi Allah, Allah ada berada pada kita, betul. Takbir. Ada yang mengatakan gerakan kita ini riak-riak kecil, betul. Ada yang mengatakan gerakan-gerakan kita hal-hal kecil, betul. Hei, seseorang jatuh bukan karena batu yang besar, tapi dia jatuh karena kerikil-kerikil yang kecil, betul. Di mata mereka, betul. Tapi kita nggak pernah kecil ketika ada Allah bersama kita. Maka yakinlah apa yang kita perjuangkan ini demi anak cucu kita ke depannya, untuk kemaslahatan bangsa ini, untuk perbaikan bangsa ini. Saya mau tanya, maukah kita dicurangi? Maukah kita dicurangi? Maukah kita dipimpin oleh seorang penculik? Maukah kita dipimpin oleh orang yang nggak bisa apa-apa? Maka kuatkan sekarang persatuan kita. Saat ini masih ada 50 bus yang akan menuju ke Imam Bonjol. Siapkan sampai buka puasa kita akan di sini, setuju? Sampai tarawih kita akan. Kalau saat ini KPU mengumumkan hasil curangnya, kita apain KPU, saudara? Kita apakan KPU? Kita apakan KPU? Saudara, saya hanya menghimbau Pak Polisi, Pak Tentara, kalian adalah anak kandung rakyat, betul? Maka berhaklah kepada rakyat. Kalau kalian berpihak kepada penguasa, ingatlah kekuasaan akan jatuh dan runtuh, betul? Rakyat akan terus merdeka. Ini saja yang saya sampaikan. Bersatu kita, maka kita akan kuat. Andai kita bercerai, maka kita akan runtuh dan gampang kita diadu domba. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas makom ini sudah warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, sudah merdeka kita? Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya kita setelah 10 tahun terjajah dan dijajah oleh seorang diktator baru yang bernama Joko Widodo. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini hari baik, bulan baik. Seharusnya kita diam di rumah, beribadah, berpuasa, menahan diri, dan banyak-banyak mengingat Allah. Akan tetapi ingat yang dikatakan oleh Ayahanda Din Samsudin, sesungguhnya bulan puasa adalah bulan menahan diri dan hawa nafsu, bukan bulan berhenti dari berbuat baik dan berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Saudara-saudaraku sekalian, kita hari ini berada di depan laman KPU, Komisi Pemilihan Umum, yang seharusnya menjadi komisi kebanggaan bangsa Indonesia. Akan tetapi hari ini komisi ini telah menghancurkan bangsa Indonesia dengan sebuah pemilu paling brutal dan paling ugal-ugalan. Saudara-saudaraku sekalian, dirty hand melalui dirty prosedur dilewati oleh seorang dirty uncle menghasilkan dirty vote. Tangan-tangan kotor, prosedur kotor, oleh tangan yang kotor menghasilkan pemilihan yang kotor. Saudara-saudaraku sekalian, mereka tidak menyadari bahwa 10 tahun Jokowi pada hari ini keinginannya untuk melanjutkan 3 periode yang digambarkannya melalui Prabowo dan putranya itu sesungguhnya telah menghancurkan negara yang telah susah payah dibangun oleh para the founding father. Saya teringat kepada Bapak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa negara ini tidak dibangun untuk satu keluarga, tapi dibangun untuk bangsa Indonesia, untuk percaya selama-lamanya menegakkan keesaan Tuhan. Ya, bukan untuk
betul. Oleh karena itu saya ingin mengatakan hari ini kita berada di sini sudah selayaknya Anda tidak lagi berkata sopan dengan mengatakan paslon tertentu, calon tertentu, tidak. Langsung saja cosplong 02, betul. Inilah pasangan yang mereka bela sejak awal, sebelum, pada saat, dan sesudah pemilu, betul. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan yang sedemikian akan dibacakan 2 hari lagi. Saya dengan ini mengatakan sudah selayaknya 01, 03 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02, betul. Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima karena semua akan menjadi tidak berguna jika sudah melewati tanggal 20 Maret, betul. Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Saudara-saudaraku sekalian, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto mengatakan, dan baru kali ini diakui, bahwa sesungguhnya demokrasi Indonesia adalah demokrasi liberal, yaitu suatu demokrasi yang saling mengunci, yang saling menyandera, betul. Anda lihat, semua ketum tak ada yang berani bicara, semua tunduk kepada 02 di bawah kaki Jokowi, betul. Saya ingin mengatakan, Anda semua, kalian adalah bangsa Indonesia yang akan menentukan bangsa ini menjadi bangsa emas atau bangsa cemas. Bangsa emas atau bangsa cemas. Yakin pasti sebentar lagi negara ini hancur jika semua diam dan tidak berbicara, betul. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini dan selanjutnya sampai dengan tanggal 21, konon kabarnya Joko Widodo akan berada di Kalimantan. Demikianlah dia selalu dari waktu ke waktu, tidak pernah melayani rakyatnya. Anjing menggonggong kafilah berlalu, apapun kehendaknya jalan terus, betul. Pak Amin Rais mengatakan ini adalah tipe Wong Edan keturutan, betul. Saudara-saudaraku sekalian, yang sedikit ini segeralah tetap istiqomah, mohon di malam-malam berdoa kepada Allah. Jokowi jelas-jelas mengadopsi apa yang disampaikan oleh Mao Zedong, pemimpin Cina sana, yang mengatakan let them busy with the basic need and then they will forget about the freedom they lost. Artinya apa? Artinya biarkan rakyatmu sibuk untuk memenuhi kebutuhannya, sementara mereka lupa dengan kebebasan suara-suara dalam pemilu yang sebenarnya akan segera hilang, betul. Saya meminta besok tanggal 19, lalu tanggal 20, tambahkan lagi, terus membesar dan besar. Ingat baik-baik, kesempatanmu hanya ini. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ingat baik-baik, Habibana Muhammad Rizik Syihab dalam pidato terbarunya menyatakan, wailul mutaffifin, celaka kau yang curang, kau yang curang tidak masuk dalam golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. KPU itu adalah Komisi Penipuan Umum, setuju? Setuju. KPU itu Komisi Pengkhianatan Umum, setuju? Setuju. KPU itu adalah kejahatan pemilu umum, setuju? 5 dosa KPU. Dosa politik KPU. 1, meloloskan Gibran waktu mendaftar
padahal melanggar hukum, dia belum mengubah aturan PKPU-nya. Jadi anak haram konstitusi bertambah predikat menjadi anak haram demokrasi. Gibran anak haram. Pasangannya Prabowo ikut haram tidak? Jadi pasangan haram. Pasangan haram kalau dimenangkan haram tidak? Haram. Haram. Maka kita tolak Prabowo Gibran kalau ditetapkan sebagai pemenang presiden dan wakil presiden 2024. Kita tolak, setuju? Setuju. Itu yang ke-1 dosanya. Dosa kedua, KPU menyembunyikan angka DPT 54 juta. Itu angka misterius. Bagaimana sebuah komisi pemilihan umum menyembunyikan data? Yang kemudian setelah itu terbukti antara Pileg dan Pilpres selisihnya 49,6 juta. Jadi DPT tadi menjadi bahan otak-atik angka. Betul. Ini kecurangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Sirekap yang jadi mesin untuk membuat angka-angkanya itu tidak bisa divalidasi. Bagaimana sebuah penghitungan tidak bisa divalidasi? Jadi seenaknya saja memasukkan angka. Kemudian juga Sirekap itu tidak memenuhi standar ISO 27001, standar keamanan informasi. Betul. Bagaimana sebuah mesin, sebuah alat, sebuah sistem yang tidak memenuhi standar keamanan? Ini modal kecurangan juga. Yang ketiga. Yang keempat, data kita semua ada di perusahaan Cina. Alibaba Cloud. Ibu bapak, ini pengkhianatan. Ini penipuan. Ini penginjak-injakan kedaulatan negara, kedaulatan rakyat. Ini jalan untuk penjajahan bangsa oleh negara Cina. Saudara rela dijajah oleh Cina? Tidak. Tidak. Ini yang keempat. Yang kelima, tiba-tiba tayangan Sirekap hilang ditutup. Itu pelanggaran menutup informasi publik. Betul. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, KPU ini adalah lembaga pendosa politik, penghancur demokrasi, serta penginjak-injak kedaulatan rakyat. Oleh karena itu setuju kalau dibubarkan? Setuju. Setuju kalau dibubarkan KPU? Setuju. Tidak berguna KPU ini. Justru KPU menjadi perusak bangsa, perusak rakyat, perusak negara. Konsekuensi berikutnya, Ketua KPU dan Komisioner KPU tangkap, Ajarkan. tangkap, adili, penjarakan. Kalau perlu digantung. Melanggar 5 undang-undang. Undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, dilanggar saudara-saudara sekalian. Kedua, melanggar undang-undang ITE, pasal 32, pasal 48, pidana itu mengotak-atik, mengubah-ubah angka, Betul. melanggar undang-undang ITE.
Yang ketiga, melanggar undang-undang KIP, keterbukaan informasi publik. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, pasal 2 ayat 1, dilanggar oleh KPU. Yang keempat, melanggar Undang-Undang 1 tahun 1946, pasal 14, 15, yaitu kebohongan. Betul. Yang menyebabkan kegaduhan. Ini lembaga bohong, saudara-saudara sekalian. Setuju. Awalnya tidak mengakui kerjasama dengan Alibaba Cloud. Ujung-ujungnya ketahuan. Malunya bahwa ini adalah kebohongan yang menyebabkan kegaduhan. Yang kelima, melanggar undang-undang KKN. Karena dengan meloloskan Gibran, maka berpartisipasi untuk nepotisme. Jadi melanggar undang-undang KKN. Betul. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kesimpulannya 5 dosa KPU yang menyebabkan harus dibubarkan. Dan 5 undang-undang dan telah dilanggar menyebabkan ketua KPU dan komisionernya. Lihat di sebelah sana. Di sebelah sana ada aksi tandingan tanpa pembatas tembok seperti yang dilakukan kepada kita. Lihat sebelah sana. Wahai Bapak KPU, wahai Bapak polisi, wahai Bapak Kapolri, kalian sudah mempertontonkan suatu ketidakadilan di depan mata kami. Ingat, kami berangkat belasan tahun membina majelis taklim. Sabar bukan berarti diam ketika melihat kezaliman di depan mata. Hari ini adik-adik mahasiswa telah teriak dengan informasi, dengan data yang mereka peroleh, meminta bahwa Jokowi sudah tidak layak untuk memimpin negeri ini. Mereka adik-adik mahasiswa meminta Jokowi untuk mundur. Tapi saudara-saudaraku, apakah Jokowi mendengarkan teriakan adik-adik mahasiswa? Malah dia kabur. Di mana hatinya? Anda Jokowi tidak punya malu dan tidak punya harga diri. Hari ini pun para akademisi, para intelektual dengan data-data yang mereka punya, dilihat satu ketidakadilan, satu kecurangan dan teriak meminta Jokowi mundur. Apakah Jokowi berkembang diteriakin mundur oleh para intelektual? Tidak. Hari ini pun kami dari rakyat jelata, kami masyarakat dari akar rumput merasakan bahwa hari ini kepemimpinan Jokowi membuat para poronda ekonomi kami rakyat kecil. Kami pun teriak hari ini, wahai Jokowi, saatnya Anda untuk mundur menjadi Presiden Republik Indonesia. Pulihkan Jokowi. Kemarin teman-teman semua, Jokowi dengan tidak malunya pernah ketika bulan November 2023, Pak Jokowi dengan tidak malu mengatakan bahwa ASN, pejabat dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat itu harus netral. Kemarin Pak Jokowi, Anda lupa apa yang Anda katakan ketika di bulan Januari tanggal 24 Anda mengatakan bahwa Presiden, para menteri itu boleh memihak dan boleh untuk kampanye. Anda tidak malu. Anda tidak malu. Kemarin Anda bilang A, hari ini bilang B, besok Anda bilang C. Sungguh Anda tidak tahu diri dan Anda tidak tahu malu dan Anda harus mundur menjadi
sehingga namanya si Usman itu mendapatkan sanksi untuk yang menjadi ketua. Hari ini kok bisa ya kembali menjadi ketua MK dan diloloskan pula itu oleh KPU, padahal umurnya belum sampai. Hei KPU, Anda melanggar undang-undang. Yang terakhir teman-teman, kemarin kita dipertontonkan bahwa ada 02 Bapak Prabowo dan Gibran mendeklarasikan kemenangan dan Presiden memberikan selamat. Kita ini seperti orang-orang yang dibodohi. Ahli-ahli hukum cuma bisa teriak, Jokowi Anda melanggar hukum, Jokowi Anda harus mundur, tapi tidak didengarkan. Perbuatan itu adalah melanggar Undang-Undang Nomor 7 2017 Pasal 499 ayat 3 yang berbunyi tidak boleh mendeklarasikan kemenangan sebelum adanya ketok palu oleh KPU berdasarkan Rirkon. Tetapi kenapa Bawaslu diam saja? Kita dipertontonkan satu ketidakadilan, tapi cuma bisa begini, teriak-teriak begini. Itu lihat di sana. Di sana itu diberikan, kita diperlihatkan, kita diperlakukan tidak adil. Tidak ada batas pesan di sana. Orang-orang pendukung Jokowi itu memberikan aksinya dengan tidak ada pembatas sama sekali. Maka dengan itu kami dari daerah hari ini tidak akan pulang sebelum Jokowi turun dari Presiden Republik Indonesia. Dan mari kita teriakkan, Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semua? Masih semangat semua? Teman-teman, hari ini kita datang ke kantor yang paling anjing dan paling bangsat di negeri ini, yang paling biadab, yang hanya menghamburkan uang negara ratusan triliun hanya dibuang untuk menghasilkan pemilu yang paling barbar, pemilu yang paling bangsat, pemilu yang paling jahanam di negara ini. Ratusan triliun kalau dialokasikan ke sektor pendidikan, berapa banyak nih anak-anak kita, anak-anak bangsa yang bisa bersekolah, bukan dialokasikan untuk makan gratis dari naik. Ini yang harus dilawan, kawan-kawan. Masih segar dalam ingatan kita 2019 lalu mereka mengumumkan tengah malam, ya, dan anjingnya yang mengumumkan itu malah ditangkap. Kan babi kayak gini. Itu pertama. Yang kedua, gara-gara kasus tuh di Kalimantan, tuh kota komisioner KPU dipecat. Kalau nggak salah aku namanya Epi Ginti, itu dipecat. Terus kita harus terima pemilu yang paling bangsat ini. Hanya yang Jokowi lah di kepemimpinannya melahirkan pemilu paling bangsat dan paling jahanam di negara ini. Maka untuk itu kawan-kawan, sudahlah kita lupakan bicara pemilu, tapi sekarang kita fokus pada perjuangan untuk tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena dengan menumbangkan Jokowi, demokrasi kita bisa diselamatkan. Karena Jokowi adalah pengkhianat demokrasi. Jokowi merusak demokrasi. Dan kita tidak lagi bicara pada satu masalah pemilu bla 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 bla. Kita hanya cukup bicara pada satu isu yang sama, yaitu segera tumbang
Jokowi harus kita katakan mulai saat ini sebagai musuh bersama rakyat Indonesia. Kita harus berani mengatakan Jokowi musuh bersama rakyat Indonesia. Mari kita lupakan perbedaan. Kita tidak peduli siapapun yang menang. Mau 01, mau 02, bahkan mau 03, kita nggak peduli. Karena ketiga-tiga itu bakal jadi musuh rakyat ketika berkuasa, kebijakannya tidak pro pada rakyat. Tapi kita hari ini berjuang bersama demi tegaknya demokrasi agar tercipta pemilu yang adil dan jujur. Itu yang harus kita suarakan, kawan-kawan. Itu yang harus kita gaungkan, kawan-kawan. Besok di DPR, seluruh rakyat, buruh akan mengepungnya, nelayan akan mengepungnya, petani akan mengepungnya, mahasiswa, para guru-guru besar akan mengepungnya. Karena apa? Karena kegelisahan yang sama sudah terjadi. Karena etika dan moral di negara ini sudah diinjak-injak Jokowi beserta keluarganya. Jokowi kalau tidak mundur, maka kita paksa mundur. Kita gelar parlemen jalanan. Kita tunjukkan sidang rakyat dan mendesak tangkap Jokowi dan gantung dia beserta keluarga dan kroni-kroninya. Itu yang harus kita tegaskan mulai saat ini, kawan-kawan. Itu yang harus kita perjuangkan. Jangan pernah takut. Ingat, musuh rakyat bukan masa-masa yang lapar, masa-masa yang dibayar, tapi musuh rakyat Jokowi. Adanya demo tandingan itu karena saudara-saudara kita lapar. Mereka butuh makan. Tadi dibayar 50, 100, mereka mau. Karena apa? Karena itu menjadi fakta bahwa Jokowi gagal mensejahterakan rakyat. Jika rakyat tidak lapar, maka tidak gampang digerakkan kalau tidak terbangun kesadarannya. Tadi saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada, mari satukan suara, satukan tujuan, satukan tekad dengan satu perjuangan bersama, yaitu tumbangkan Jokowi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hidup rakyat! Salam dariku, Niko Silalahi. Oke, seperti sekarang ini, sumbernya adalah KPU. Betul. KPU bangsat. KPU bangsat. Harapan kita semua, sebenarnya kinerjamu itu bagus untuk pemilu 2024 ini. Tapi faktanya kerjamu amburadul, penuh kebohongan, penuh penipuan, penuh macam-macam yang sifatnya melanggar undang-undang. Betul. KPU yang saya ucapkan bangsat ke barat bukan merupakan ujaran kebencian, tetapi rasa kecewa yang berat. Rasa kecewa yang berat. Rasa kecewa yang berat dari Purnawirawan. Saya berasal dari Purnawirawan. Wahai rakyat, jangan pernah ragu-ragu. Tumbangkan, musnahkan semua sumber-sumber yang membuat gara-gara ini. Betul, setuju. Secara teknis saya singgung sedikit, wahai KPU, kerjamu di daerah-daerah jelas-jelas
para caleg mengisi kemudian menerima lampiran C1. Di situ jelas hasilnya. Gantikan MC Pak Dr. Legisan bahwa hari ini kita tetap menduduki KPU sampai digagakannya pemilu curang. Kita tidak akan mundur dan besok lagi kita akan datang di MPR DPR RI sampai tanggal 20. Siap kampung Jabar, siap duduki Jabar, siap untuk kerudung Jabar. Sebagai pengganti MC, Bapak Ibu sekalian, bahwa spanduk yang ada di depan kita ini jangan dulu disobek, karena nanti ada komando khusus untuk kita sobek bersama. Betul. Spanduk-spanduk yang lain pun demikian, jangan dulu disobek, karena kita akan sobek secara bersama-sama. Sama-sama. Kita sepakat begitu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kurang lebih sekitar 1 jam lagi akan disampaikan oleh Pak Ustadz Pak Brian, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Saya dari siang sebelum ada orang sudah datang bersama anggota, mengharapkan bahwa saya harus cepat menyampaikan orasi karena saya ada jadwal imam tarawih malam ini. Tetapi ternyata saya baru dapat kebahagiaan. Kenapa? Karena berjuang untuk mesoli rakyat, kemaslahatan rakyat adalah jihad. Matinya adalah mati syahid. Jangan pernah takut dengan para pengkhianat demokrasi, para pelanggar konstitusi yang menggunakan aparatur negara dan fungsikan kekuasaan dan menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis demi politik dinasti untuk keluarganya. Betul? Betul. Siap lawan? Siap. Jangan pernah takut, itu senjata-senjata. Yang punya otoritas hukum siapa? Saya mau tanya. Siapa? Polisi? Bukan. Ternyata bukan membela kebenaran. Saya datang ke sini untuk menegak keadilan, bukan untuk tegakkan hukum. Kenapa? Hukum bisa dibeli. Kalau suap menyuap sudah masuk, hukum tidak akan berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Betul? Saya mau tanya kepada semua ini. Usia reformasi sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Sudah 26 tahun. Tetapi politik bukan semakin membaik, tetapi semakin memburuk, ya. Apa yang terjadi? KPU, Bawaslu sudah secara langsung rakyat menilai bahwa institusinya sangat buruk di pemilu tahun 2024 ini, di era reformasi ini. Betul? Bagaimana kita mau mendengar orang-orang yang pengkhianat demokrasi, ya? Jadi kita siap untuk lawan, kita siap untuk dudukin KPU, kita siap untuk dudukin DPR RI, menuntut hak angket tetap dilakukan, karena itu tugasnya DPR untuk mengklarifikasi apa? Pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan. Betul? Tidak perlu takut. Ya, saya lebih baik saya penjara, lebih baik saya mati demi untuk kemaslahatan rakyat.
daripada saya melihat para pengkhianat-pengkhianat, pemimpin-pemimpin yang tidak demokratis seperti ini. Saya lebih berbangga saya masuk penjara dan saya mati demi untuk keadilan, kesejahteraan rakyat Indonesia. Betul? Hari ini saya melihat sudah cukup banyak ini pejuang-pejuang semua ini. Ya, inilah yang menghargai para pahlawan kita, ya, yang telah memerdekakan negara Republik Indonesia. Ya, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan diberikan secara gratis oleh Belanda, betul? Bukan diberikan secara gratis oleh Jepang, betul? Tetapi melalui pertumpahan darah dan air mata oleh para pejuang-pejuang kita, para syuhada-syuhada kita, umat Islam yang sudah hampir mau 80%, yang lainnya adalah saudara-saudara kita yang selama ini para aparatur negara menikmati sampai sekarang ini dengan gaji dan uang dari rakyat. Tetapi ternyata apa? Mereka lebih memilih untuk membela yang bayar daripada membela yang benar. Silakan, kalau tidak puas silakan. Saya serahkan nyawa saya kepada anda sekalian. Ya, yang kita lihat hari ini, yang jelas-jelas sudah ada adu domba antara pihak-pihak yang di sana juga termasuk pengkhianat demokrasi. Betul, disuruh didik, ya, sekolah oleh orang-orang tuanya, bukan menegakkan demokrasi, tetapi kembali sebagai pengkhianat demokrasi. Sekarang kenapa dikasih kita bersamaan? Yang jelas bahwa ini adalah adu domba. Betul? Jangan adu domba dengan kami rakyat dan turun dengan ongkos sendiri, makan sendiri, tidak sama seperti yang mereka sana dibayar. Siap, saya akan hadapi mereka, kita semua bongkar ini, betul? Bongkar, lawan. Saya kira mungkin itu saja. Banyak teman-teman kita masih menyampaikan orasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani, sehat rohani, panjang umur yang bermanfaat dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Ya, kebetulan kita kedatangan dari mana, Pak? Komite HAM dari PBB. Dia akan membongkar untuk masalah yang terjadi di Indonesia ini. Silakan. Selamat sore. Selamat pejuang-pejuang Indonesia. Saya Joko Purwanto SH. Saya mengatakan bahwa kemarin saya melakukan tindakan, maaf masih ada azan. Berdiri dong. Saudara-saudara rakyatku sekalian, merdeka! 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 Kemarin ada keputusan dari Komite HAM PBB melakukan tindakan kepada Presiden Joko Widodo. Dia melakukan pelanggaran HAM, masalah kecurangan pemilu dan masalah bansos dan korupsi APBN. Saudara-saudara, keputusan HAM telah melakukan tindakan hukum terhadap Jokowi karena telah melakukan tindakan pelanggaran hukum hak asasi manusia. HAM internasional telah mengatakan, PBB telah menyatakan yang di markas di Jenewa, Swiss,
bahwa Jokowi melanggar HAM. Sebentar lagi Jokowi akan ditindak oleh polisi PBB. Sebentar lagi KPU juga ditindak oleh polisi PBB karena pelanggaran HAM. Komisi Penegakan Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan bahwa pemilu 2024 ini penuh kecurangan, berpihak kepada Jokowi anaknya Gibran. Maka putusan KPU harus dibatalkan. Kita harus pemilu ulang tanpa Jokowi. Jokowi harus diadili, ditangkap oleh polisi PBB karena melanggar HAM. Kalau polisi Indonesia melindungi Jokowi, TNI melindungi Jokowi, akan ditindak oleh polisi PBB. Kita semuanya bersatu, seluruh rakyat Indonesia bersatu mengadili, menangkap Jokowi. Harus ditangkap. Putusan KPU juga batal demi hukum karena digugat oleh teman-teman kita di Pengadilan Jakarta Pusat. Putusan itu digugat KPU yang cacat hukum akan ditindak oleh polisi PBB. Jangan votasi, diam aja. Saya berpisah KPU Komisioner KPU sudah digugat 7,5 triliun. Gugatannya di Pengadilan Jakarta Pusat mengenai gugatan yang membatalkan Gibran dan Prabowo karena melanggar konstitusi dan undang-undang, melanggar PKPU, melanggar konstitusi, melanggar HAM internasional. Maka Jokowi dan Komisioner KPU akan ditindak oleh polisi HAM. Saya katakan polisi, Listio, Kapolri, jangan macam-macam. Semua di sini dibantu oleh Komite HAM Internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Kita terus duduki kantor ini. Jangan sampai KPU yang cacat hukum itu memberikan putusan siapa pemenangnya. Putusan itu, putusan KPU harus dibatalkan karena demi hukum, karena demi konstitusi. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup revolusi! Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ya, Baik, lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian. subhanallah. Setruk benar-benar memperjuangkan dan membeberkan keburukan yang ada di Indonesia ini, khususnya KPU dan Jokowi. Allahu Akbar. Ya, lanjut, Bang, Allahu silakan. Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut lagi bahwa waktu kita kurang lebih 1 jam lagi. Dan semua pemateri narasumber kita berikan waktu hanya 5 menit
Jangan, Biar 3 yang menit, lain- 3 menit tadi bang. 3 menit ya. 3 menit 3 menit. 3 menit. Yang lain bisa 3 menit. menyampaikan Supaya bisa, ya. orasinya. Mumpung sudah Mari banyak, kita dikasih 3 menit ya kepada buat juara. orator ya. Dari Banten, ya. Pak Sudrajat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa qul ja'al haqqu wa ja'al batilu indal batila kana jauko. Bahwa kebenaran telah datang, kebenaran, kebatilan pasti lenyap. Saudara-saudara, kita berkumpul di sini adalah dalam rangka memperjuangkan kebenaran. Setuju? Setuju. Sehingga apabila kita terus berisik memperjuangkan kebenaran, maka insya Allah kebatilan akan lenyap di muka bumi Indonesia. Saudara-saudara, kita di sini mewakili perasaan seluruh warga tanah air menolak pemilu curang. Sepakat bahwa pemilu ini bukan untuk rakyat Indonesia, tapi pemilu ini adalah untuk anak Jokowi yang direkayasa oleh Jokowi. Betul tidak? Oleh karena itu, bahwa demokrasi tidak akan tegak apabila tidak ada law enforcement atau penegakan hukum, di mana semua warga adalah sama di mata hukum. Kita sudah tahu bahwa rusaknya pemilu ini adalah bersumber, bermuara pada biang kerok adalah Jokowi. Sepakat? Sepakat. Oleh karena itu, apabila memang ini negara hukum, tegakkan hukum, maka yang melakukan makar, tangkap. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Saya meminta kepada DPR untuk mendesak juga Polri untuk segera menangkap makar terbesar di Indonesia ini adalah Jokowi. Setuju? Karena lembaga-lembaga lainnya seperti Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Hakim MK, dan lain-lain hanyalah alat atau kacung daripada Jokowi. Betul nggak? Tapi mereka juga karena telah bersekongkol, maka wajib untuk ditangkap dan diadili juga. Sepakat? Jadi saudara-saudara, apakah kita sebuah bangsa yang besar akan membunuh kebenaran dan kita akhirnya hidup dalam aib 5 atau 10 tahun yang akan datang? Adalah sebuah kebodohan, sebuah kemunduran demokrasi Indonesia, dan sebuah kemunafikan. Saudara-saudara, bahwa pilpres hasil curang hanya akan menghasilkan rejim yang korup, rejim yang bajingan, dan rejim yang tidak berpihak pada rakyat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa sebelum materi selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa di aksi ini hadir di hadapan kita dan di tengah-tengah kita para orang tua kita, para purnawirawan jenderal dari TNI maupun Polri. Alhamdulillah sedang mendampingi kita hari ini, dan kita harus berani untuk melakukan bahwa kita siap menolak pemilu curang. Kita pastikan lagi bahwa KPU ini harus dimusnahkan. Harus dimusnahkan karena ini adalah tempatnya pengkhianatan terhadap negara. Ya, sekali lagi kami menghargai dari pihak kepolisian dan TNI Polri, mereka adalah bagian daripada kita. Tapi ingat, tentang kecurangan ini kami akan hancurkan. Kita akan hancurkan itu KPU. Bila perlu dihabiskan. Percuma KPU ini. Lahannya mafia, pengkhianatan terhadap negara ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Kita selanjutnya kepada materi yang selanjutnya kami persilahkan.
tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Suta Widya dari komunitas Cinta Pemilu Jurdil. Ya, kami sudah mengikuti persidangan di Komisi Informasi Pusat. Hari ini mestinya KPU menghadirkan bukti perjanjian dia dengan oknum ITB maupun Alibaba. Ternyata dia tidak berani, tadi kosong. Walaupun kosong, kami menghadirkan ahli untuk kesaksian, untuk memberikan keterangan bahwa ternyata KPU ini banyak melakukan misteri. Anda bisa bayangkan, sejak awal kenapa 58%? Siapa yang ingat? 58% dari mulai tanggal 14 Februari sampai sekarang 50%. Tidak ada kebohongan yang sempurna. 58%. Artinya apa? Memang sudah settingnya. Seperti katanya orang yang mau ngasih makan unggas itu. Ya, mau makan siang itu kepada unggas. Yaitu, tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Artinya apa? Dia sudah melakukan kesiapan untuk melakukan kecurangan. Ya. Masuknya Gibran itu pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang, dan pelanggaran peraturan KPU itu sendiri. Artinya, mestinya didiskualifikasi sejak awal. Tapi karena EU pakai EU, maka paslon 1 dan paslon 3 tidak melakukan protes. Akhirnya kita protes. Artinya apa? Gara-gara 01 dan 03 tidak melakukan protes, akhirnya kita yang capek di sini. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan dari Yayasan Hak Konstitusional Indonesia yakin di Komisi Informasi Pusat di Jalan Abdul Muiz 40, mudah-mudahan akan terbongkar bahwa pencina itu melakukan kecurangan. Oke? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita punya tema hari ini adalah tolak pemilu curang. Sekali lagi, konsep kita hari ini adalah tolak pemilu curang. Dan kita menolak keputusan KPU mulai dari hari ini dan hari besok dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita mendengarkan materi selanjutnya dari perwakilan buruh. Kepada Bapak Daeng kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi. Siapa itu Jokowi? Jokowi adalah perusak konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jokowi adalah penjahat demokrasi. Dan Jokowi adalah presiden yang sudah menginjak-injak konstitusi kita sehingga melahirkan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul, dan melahirkan pemilu curang. Kecurangannya tidak tanggung-tanggung, STMJ, sistematis, terstruktur, masif, dan jahat. Bukan susu telur madu jahe. STMJ di sini adalah sistematis, terstruktur, masif, jahat, jahanam, jurik, kurang ajar. Maka dari itu semua saudara-saudara, kita datang ke depan KPU. Di KPU ini adalah komplotan penipu ulung. Komplotan penipu ulung ini sedang menghitung-hitung jumlah-jumlah, angka-angka yang penuh dengan kecurangan, yang penuh dengan tipu-tipu, yang penuh dengan dusta, dan penuh dengan pelanggaran
KPU itu adalah komplotan, penipu, ulung. Bisa nggak kita sama-sama? Apa itu KPU? Komplotan, penipu, ulung. Hidup rakyat. Masih semangat nggak? Sebentar lagi buka puasa. Semangat atuh. Semangat dong. Masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Takbir. 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 Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi. Teman-teman Jokowi. Jokowi tidak sendiri. Jokowi dalam hal menyelenggarakan pemilu yang curang ini didukung oleh satu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ade ipar yang sudah melakukan kong kali kong di Mahkamah Konstitusi sehingga membuat putusan MK nomor 90 meloloskan Samponakan menjadi calon wakil presiden. Bukan kita cemburu dengan si Samsul yang jadi calon wakil presiden. Bukan kita iri dengan Belimbing Sayur dia maju di Pilpres. Yang kita tidak setuju adalah ketika si Samsul atau Belimbing Sayur maju sebagai calon wakil presiden. Bapak lu jangan jadi presiden dulu. Kalau mau Jokowi mundur dulu, turun dulu, lengser dulu, atau kita rakyat Indonesia lengserkan saudara-saudara. Betul tidak? Setuju tidak? Yang kedua, ini ada nih si Jahanam juga, Hasyim Asyari, namanya aja keren, tapi kelakuannya tidak keren. Kelakuannya nauzubillahi min zalik. Kelakuannya tidak seperti namanya. Hasyim Asyari ini Anda bayangkan 4 kali mendapatkan peringatan yang keras dari DKPPP. Masih aja anteng di dalam pimpin sidang. Masih aja anteng pimpin sidang di KPU di dalam. Perlu nggak kita tarik dia keluar? Perlu nggak kita tarik dia keluar? Perlu kita tidak tarik dia keluar nggak? Suruh keluar ke sini atau rakyat yang masuk ke dalam. Betul tidak? Siap tidak? Siap tidak? Siap masuk ke dalam? Siap masuk ke dalam? Apa mana siap kalian loyo begini? Ini ngapain ngomong kosong aja ini? Siap tidak? Siap tidak masuk ke dalam? Kita jemput Hasyim Asyari, ketua KPU Jahanam itu yang sudah melakukan penipuan terhadap suara-suara rakyat kita. Siap tidak? Ini bangsa juga ini orang. Namanya aja keren, tapi kelakuannya sangat tidak keren. Dia sudah merampok suara rakyat. Dia sudah menipu bangsa ini dengan merampas hak kedaulatan rakyat, saudara-saudara. Dan ditambah lagi satu tuh, itu yang di tengah, fotonya ada di sini. Ketua Bawaslu, kata ketua Bawaslu, pemilu 2024 tidak ada kecurangan, yang ada pelanggaran. Itu namanya permainan retorika. Barang curang, pelanggaran sama-sama perbuatan tercela. Ini main retorika saja karena kenapa? Memang mereka ini termasuk komplotan penipu ulung, saudara-saudara. Maka dari itu, ya kan, ada lagi satu nih yang belum disebut, namanya nggak ada di sini. Orang lagi hari ini, rakyat Indonesia sedang marah-marahnya menyaksikan pemilu curang ini, pilpres curang ini. Tiba-tiba kemarin ada yang ngomong, entah di mana saya nonton di televisi, Bapak Menko Invest Luhut Binsar Panjaitan, kalau mau protes-protes jangan tinggal di Indonesia, muka lu jauh, lu aja jangan tinggal di Indonesia. Betul tidak? Betul tidak? Siap usir Luhut? Siap usir Luhut? Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Kalau tidak mau dikritik, jangan tinggal di Indonesia. Kalau mau jadi pejabat, harus melalui pemilu yang jurdil. Bukan jadi anak presiden, baru jadi pejabat.
Itu brengsek, kurang ajar itu, tidak taat konstitusi. Karena kenapa? Itu melukai cita-cita reformasi, saudara-saudara. Cita-cita reformasi ini kita melawan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di zaman rejim Jokowi ini, korupsi gila-gilaan, kolusi apalagi, nepotismenya makin jadi. Kemarin menantunya lagi mau diangkat lagi, diusulkan lagi jadi Bupati Sleman. Ini brengsek, ini harus dilawan. Jangan kita biarkan lagi Jokowi seenak udahnya mau atur-atur ini republik. Saatnya rakyat Indonesia semuanya bersatu padu, bangkit melawan. Kita cari ini presiden. Bisa-bisa Jokowi nanti akan ditaur oleh rakyat. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Oke, itu saja dari saya. Kebenaran milik Allah, kesalahan ada pada rejim Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi kurang ajar. Baik Bapak Ibu sekalian, kami informasikan lagi bahwa kita akan buka di sini. Dan insya Allah ada Pak Kiai, ada Pak Ustadz. Nanti sebentar nanti pada saat buka beliau yang memberikan ceramah, dan insya Allah kita akan salat di sini juga. Baik Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa kawan-kawan jangan pulang karena kita akan buka bersama di sini dan kita akan salat berjamaah juga di sini. Baik, kami persilakan Bang Effendi. Satu dua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat saudara-saudara, kedatangan hari ini kita satu karena ada pengkhianat negara di negara ini, yaitu Joko Widodo bersama antek-anteknya. Agar para tidak ketahui adalah melakukan sogok dengan mengorbankan adiknya perempuan untuk dinikahi oleh ketua MK. Akhirnya apa? Melahirkan anak haram konstitusi yang hari ini menjadi wakil calon presiden, yaitu Prabowo. Tetapi hari ini kita lihat kenapa mereka harus melakukan stafet presiden seperti ini. Satu, saudara-saudara saya, mereka tidak ingin perpindahan ibu kota gagal. Saudara-saudara saya, perpindahan ibu kota di Kalimantan merupakan ibu kota IKN. Artinya apa? Indonesia adalah bubar hari ini. Suka dan tidak suka bahwa Indonesia bubar di tangan seorang presiden dan Kapolri Lina Sukit hari ini. Suka tidak ada yang suka. Kenapa? Loyalitas mereka kepada negara adalah amburadul dan mereka tidak bertanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Saudara-saudara saya, Jokowi pengkhianat negara. Jadi dimanapun kalian berada dan mereka lihat bahwa ada dia, silakan tangkap. Ingat, ibu kota ditetapkan tahun 1960 kurang lebih seperti itu. Para pejuang-pejuang kita yang berperan melawan penjajah. Tetapi hari ini Jokowi dan Natullah tidak pernah angkat senjata, termasuk Kapolri tidak pernah angkat senjata. Mereka membubarkan Indonesia dengan memindahkan ibu kota di Kalimantan, ibu kota Nusantara. Berarti Indonesia hilang hari ini, saudara-saudara. Siapa ini antek-antek ini? Dan ketua KPU hari ini adalah bagian dari konspirasi hancurnya pesta demokrasi yang sangat konstitusional. Hari ini ketua KPU membuat pesta demokrasi kriminal. Maka akan terjadi peradilan rakyat, peradilan calon, saudara saya, manakala polisi, TNI melindungi antek-antek komunis ini. Ingat, pesta demokrasi adalah hak untuk rakyat Indonesia. Hari ini ya, kalian pasang ini dan kami akan rontokkan
bersama antek-anteknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya, semakin sore mestinya kita semakin semangat, betul? Kenapa? Karena nampaknya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpihak kepada kita, betul? Cuaca hari ini cukup bagus dan cukup mendukung, Bapak Ibu, apalagi sore hari ini. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita akan berbuka puasa bersama di sini, bersama-sama, tidak saja bagi umat Islam yang menjalankan, tapi bagi kawan-kawan yang juga teman seperjuangan kita yang tidak berpuasa, kita sama-sama berbuka puasa, betul? Oleh sebab itu, mari yang masih duduk silahkan bangkit berdiri. Yang masih duduk silahkan bangkit berdiri. Kita meneriakkan yel-yel dulu sebelum kita mendengar tausiah buka puasa. Sepakat? Ikuti apa yang saya utarakan. Turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Lawan, lawan, lawan Jokowi. Lawan Jokowi sekarang juga. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan semuanya, masih semangat? Masih betah sampai malam di sini? Siap dudukin KPU? Siap kuasain KPU? Kita sama-sama buktikan. Jangan pernah takut. Mohon izin, Bapak Polisi yang terhormat, kita adalah massa yang sadar. Kita adalah massa yang tercerahkan. Jadi, meskipun nanti kita akan menginap di KPU ini, insya Allah kita tidak akan membuat keonaran, betul? Jadi tenang saja Bapak Ibu, kawan-kawan kepolisian. Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Izin Bang, boleh nggak kita semangati dia dengan lagu satu kali? Lagu Bongkar, satu kali aja. Izin ya, biar semangat. Lagu Bongkar sekali aja, biar masa kita semangat baru tausiah. Izin, izin operator. Ya, semuanya bangkit berdiri. Yang membawa bendera dikibarkan benderanya untuk menyemangati kita semuanya. Yang membawa atribut silahkan dibentangkan atribut-atributnya. Ini menandakan bahwa kita tidak pernah lelah di dalam memperjuangkan demokrasi. Kita tidak pernah capek di dalam memperjuangkan kebenaran. Sepakat? Baik, kita tunggu.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, waktu kita tinggal 10 menit lagi, dan ini adalah waktu yang akan kita memasuki buka puasa bersama, dan insya Allah dipandu oleh Pak Kiai Asep Syarifuddin dari Jawa Barat. Dengan sisa waktu ini, kami berharap Bapak Ibu sekalian yang sudah membawa menu buka puasa bersama agar